Selamat pagi, Bu Dian. Berikut ini adalah tugas UAS saya untuk Tech Session 2 pada simulasi pengisian SPT 1770S di kasus pertemuan 12 yaitu Bapak Raymond. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan Bapak Raymond sebelum mengisi di SPT secara online, dia harus mempersiapkan beberapa persyaratan yang diperlukan. Yang pertama yaitu NPWP, lalu akun DJP online, bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain, dan dokumen terkait lainnya. Lalu berikutnya Bapak Raymond harus masuk ke akun DJP online yang tersedia di internet dan mendaftar di akun tersebut. Setelah mendaftar, dia dapat melakukan pelaporan SPT. Yang pertama pada tampilan ini yaitu profil singkat Bapak Raymond sebagai wajib pajak. Lalu berikutnya Bapak Raymond dapat memilih pilihan lapor dan melaporkan dan mengklik di pilihan berikut yaitu e-filing. Lalu berikutnya terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Raymond. Yang pertama, apakah Bapak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Dapat dijawab tidak, karena Bapak Raymond hanya bekerja di PT Global. Lalu apakah Bapak seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Dapat dijawab iya, karena Bapak Raymond dan istrinya memilih pisah harta. Lalu berikutnya, apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Dapat dijawab tidak, karena penghasilan brutonya lebih dari 60 juta. Lalu berikutnya dapat memilih dengan panduan dan akan diarahkan untuk mengisi secara online. Lalu yang pertama, Bapak Raymond dapat memilih tahun perpajakannya sesuai dengan yang ada di SPT yang sudah diisi yaitu tahun 2018. Status SPT normal dan diklik selanjutnya. Lalu berikutnya akan muncul tampilan seperti ini jika sudah ada pajak yang dipotong oleh pemotong pajak. Nah, lalu jika muncul seperti notifikasi seperti ini dapat dipilih ya dan dilanjutkan ke pilihan berikutnya. Lalu yang pertama akan muncul daftar pemotongan atau pungutan PPh oleh pihak lain yang ditanggung oleh pemerintah. Dan karena Bapak Raymond ada yang dipotong oleh PT Global, maka dapat diklik tombol tambah. Nah, jenis pajak dapat dipilih sesuai di sini yaitu PPh pasal 21, nama pemotong pajak PT Global, NPWP sesuai yang ada di sini, nomor, tanggal, dan jumlah juga dapat diisikan sesuai yang sudah diisi di SPT. Lalu berikutnya jumlah penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu sesuai di SPT 200.864.400. Lalu berikutnya apakah Bapak Raymond memiliki penghasilan dalam negeri lainnya dapat diisi sesuai yang di SPT nomor 2 yaitu 765 juta. Lalu berikutnya apakah memiliki penghasilan dari luar negeri? Karena di kasus Bapak Raymond dia tidak memiliki penghasilan dari luar negeri maka dapat dipilih tidak. Lalu berikutnya apakah Bapak Raymond memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Bapak Raymond memiliki penghasilan yang di luar objek pajak yaitu klaim asuransi kesehatan jiwa, asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwi guna, dan beasiswa yaitu sebesar 30 juta. Maka dapat diisi di sini sebesar 30 juta di sini. Lalu diklik selanjutnya. Lalu apakah Bapak Raymond memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Bapak Raymond juga memiliki penghasilan yang pajaknya dipotong secara final, maka dapat ditambahkan juga. Di sini nanti akan ada pilihan seperti ini, dapat dipilih yang sesuai dengan yang diisi di SPT. Lalu dapat diisi DPP, dasar pengenaan pajaknya, lalu diisikan juga PPh terutangnya. Nah, berikut ini daftar dari penghasilan yang terkena pajak final dari Bapak Raymond. Yang pertama ada bunga sebesar 60 juta, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta sebesar 700 juta, dan penghasilan lainnya sebesar 5 juta. Lalu berikutnya terdapat daftar harta dari Bapak Raymond. Bapak Raymond dapat menambahkan daftar harta sesuai juga yang sudah diisi di SPT. Lalu Bapak Raymond klik tambah dan dapat menuliskan sesuai yang ada pilihan di sini. Yang pertama ada kode hartanya, lalu nama hartanya apa, tahun perolehannya diperoleh pada tahun berapa, harga perolehannya berapa. Nah, berikut ini daftar daftar harta yang dimiliki oleh Bapak Raymond. Ada rumah, mobil, tabungan, perhiasan diperoleh pada tahun sekian dan harga perolehannya diisikan sesuai dengan yang sudah diisi di SPT berikut ini. Nah, lalu apakah Bapak Raymond memiliki utang? Dipilih
Iya, karena dia memiliki utang. Berikut ini daftar kewajiban utangnya Bapak Raymond, yaitu hutang kartu kredit dari Bank BCA pada tahun 2018 sejumlah 25 juta. Diisikan sesuai dengan yang ada di SPT, kode hutang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlahnya. Lalu berikutnya, apakah memiliki tanggungan? Dipilih iya memiliki tanggungan, yaitu sesuai di PTKP, istri 1 dan anak 1, jadi ada tanggungan. Lalu berikutnya, daftar susunan keluarga dapat dimasukkan juga, yaitu Bapak Raymond sebagai kepala keluarga, Maria sebagai istri, dan Melati sebagai anak. Lalu apakah membayar zakat atau sumbangan? Dalam kasus ini Bapak Raymond tidak membayar zakat atau sumbangan, jadi dipilih tidak. Lalu status kewajiban perpajakan suami atau istri dapat dipilih sesuai dengan PTKP tadi, kawin, terus penghasilan juga diisi dengan tanggungan 1, jadi TK1. Lalu apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Dapat dipilih tidak, karena tidak ada penghasilan dari luar negeri. Lalu untuk PPh pasal 25 yaitu angsuran juga dapat dipilih tidak, karena tidak ada juga. Lalu perhitungan penghasilan PPh. Ini seperti rangkuman dari yang sudah diisi oleh Bapak Raymond sebelum-sebelumnya. Di sini Bapak Raymond dapat mengecek kembali apakah sudah benar atau ada kesalahan dalam pengisian. Jika sudah benar semua, dapat diklik selanjutnya. Lalu jika ada proses kurang atau lebih bayar, jika ada kurang bayar, Bapak Raymond dapat membayarkan pajak terutang yang kurang. Apabila lebih bayar, Bapak Raymond dapat melakukan restitusi atau pengembalian pajak. Lalu berikutnya dapat dipilih setuju untuk melengkapi proses SPT tahunan. Lalu berikut ini akan ada verifikasi yang dapat dikirimkan melalui email atau SMS. Nah, Bapak Raymond dapat memilih salah satu dari ini, diklik OK, maka akan dikirimkan. Dalam contoh ini menggunakan SMS. Bapak Raymond dapat mengisikan kode verifikasi, lalu mengklik kirim SPT. Dan yang terakhir akan diisi survei yang akan dikirimkan oleh pihak pajaknya, dapat dipilih berdasarkan layanan yang diterima Bapak Raymond, apakah puas atau tidak puas. Nah, setelah semua proses selesai, Bapak Raymond akan melihat bahwa proses SPT-nya sudah diarsip di arsip SPT online. Akan muncul di sini. Dan yang terakhir akan ada bukti penerimaan elektronik yang sah bahwa Bapak Raymond sudah melaporkan SPT yang dikirimkan selama setahun melalui online. Jadi berikut ini adalah video saya tentang proses pelaksanaan pengisian SPT secara online. Terima kasih.